Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Lemu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezeki yang turah-turah. Amin ya rabbal alamin. Jam 10 malam ada orderan masuk 150 pieces risol mayo dan diambil pagi jam 8. Kira-kira keuber nggak ya? Gimana keriuhan dan ngatur waktunya? Langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Tahap awal yang saya lakukan yaitu merebus telurnya dulu. Saya menggunakan 23 butir telur. Tahap berikutnya saya mau bikin kulit risolnya. Untuk pembuatan kulit risol di sini saya bertahap ya teman-teman. Saya bikin di 500 gram dulu. Untuk tepung terigu 500 gram, saya juga menggunakan 4 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, dan 1 sachet penyedap rasa. Jadi untuk risol 150 pieces itu total penggunaan tepung terigunya jadi 2,5 kg ya teman-teman. Dan untuk tapiokanya 20 sendok makan, penyedap rasanya 5 sachet, dan telurnya 5 butir. Untuk resep tepung terigu 500 gram, airnya saya menggunakan 1200 ml. Jadi total penggunaan air untuk 2,5 kg tepung terigu yaitu 6 liter. Pasti ada yang nanya, kenapa sih teh nggak sekaligus aja bikinnya sekilo gitu ya. Jadi ceritanya saya males ngeluarin blender teman-teman. Jadi biar cepet saya aduk manual aja per setengah kilo biar nggak terlalu berat gitu ya. Kalau misalkan per 1 kilo kan lumayan berat ya kalau ngaduk manual gitu. Kenapa juga nggak pakai mixer? Nah itu dia, saya males bongkar-bongkarnya karena ini malam-malam teman-teman, ngerjainnya jam 11 malam gitu ya. Jadi saya meminimalisir kebisingan gitu. Setelah semua tercampur rata, saya mau saring ya teman-teman, dan cara nyaringnya juga kayak gini dan lumayan efektif ya. Lumayan cepet juga dan hasilnya bagus. Ini sudah selesai, bakalan saya taruh ke depan karena saya ngerjainnya di depan ya teman-teman, di warung. Selanjutnya saya mau panggang beef burgernya. Untuk pemakaian beef burger saya total menggunakan 2 bungkus ya teman-teman. Satu bungkusnya itu isi 10 dan nanti dipotong menjadi 8 bagian setiap lembarnya teman-teman. Jadi kurang lebih totalnya itu ada 160 potong beef burger ukuran kecil. Dan ini sudah selesai saya panggang semuanya. Saya akan tunggu dulu sampai uap panasnya hilang ya teman-teman, karena nanti kalau nggak ditunggu sampai uap panasnya hilang, si kulit risolnya gampang sobek. Selanjutnya saya mau bikin mayonya dulu ya teman-teman. Saya menggunakan 3 bungkus mayo yang ukuran 1 kilo. Saya campur semuanya di wadah yang besar seperti ini. Dan untuk susu kental manisnya saya menggunakan 2 pack ya teman-teman. Dengan masing-masing 1 packnya itu isi 6. Jadi saya total menggunakan susu kental manis yaitu 12 saset. Untuk beef burgernya ini sudah dingin, akan saya langsung potong aja menjadi 8 bagian. Dan ini telur yang kita rebus tadi kita bagi menjadi 8 bagian untuk telur yang agak besar dan 6 bagian untuk telur yang agak kecil. Dan ini hasilnya sudah saya potong sebagian ya teman-teman. Setelah semua bahan sudah siap, saya tuangkan dulu adonannya ke dalam wadah agar lebih mudah dicetak. Tahap awal yang kita lakukan yaitu mencetak kulitnya ya teman-teman. Saya menggunakan teflon walik seperti ini. Karena teflon walik saya ini sudah agak lengket, jadi saya harus oles-oles di setiap pembuatan kulit risol ya teman-teman. Untuk cara pengisian risol mayo tahap pertama yaitu kita taruh mayonya di bawah, lalu taruh di atasnya beef burger, di atasnya beef burger taruh telur, lalu dikasih lagi mayo.
Setelah itu kita tutup si ininya, isiannya ya. Nah seperti ini bentuknya, persegi panjang aja seperti risol-risol pada umumnya seperti ini. Nah ini udah jadi satu ya teman-teman. Jangan lupa peralatan yang kita gunakan harus bersih, jadi kita lap-lap dulu menggunakan tisu. Nah ini saya sudah bikin satu, udah jadi. Nah selanjutnya saya akan bikin lagi risol mayonya. Caranya sama seperti cara pertama ya teman-teman, lakukan saja sampai adonannya habis. Start pembuatan risol mayo ini jam 12 malam ya teman-teman. Tadi kan jam 10 sampai jam 11 itu saya prepare bahan baku ya teman-teman. Dan Teteh tidur gak sih? Saya tidur jam 2 itu saya ngantuk banget. Jadi saya tidur dulu sejam, bangun jam 3, jadi langsung lanjut bikin lagi. Singkat cerita ini sudah jam 5 pagi ya teman-teman. Setelah sholat subuh saya lanjut lagi ngerjain orderannya. Dan ini setelah selesai semua risol mayonya dibuat, saya ke tahap berikutnya yaitu membalur si risol mayo menggunakan adonan basah dan melumuri menggunakan tepung panir. Selagi si kakak ngebalurin pakai tepung panir, saya mau nyicil ngegoreng ya teman-teman, karena ini posisinya sudah setengah 6. Saya khawatir tidak terkejar waktunya, jadi saya nyicil ya. Sebagian-sebagian yang sudah dilumuri tepung panir saya goreng dulu. Jangan lupa untuk menggorengnya menggunakan api besar, minyak gorengnya cukup banyak. Dan si risolnya itu jangan dimasukkan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau dimasukkan terlalu banyak nanti hasilnya itu tidak akan garing ya. Jadi untuk 1 liter minyak goreng itu masukkan saja 7-8 pieces risol mayo gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak dulu digorengnya gitu ya, agar hasilnya juga maksimal. Alhamdulillah semuanya sudah selesai digoreng. Jadi ini saya dinginkan dulu sebentar ya teman-teman agar uap panasnya hilang. Tahap selanjutnya saya mau packing ya teman-teman. Setelah uap panasnya hilang, ini dikasih cabai rawit 1 pieces setiap risol. Saya membungkusnya ini menggunakan plastik OPP ya teman-teman. Untuk ukurannya saya lupa ya teman-teman, nanti deh saya spill di description box. Untuk risol mayo ini saya jual per pieces 3.000 ya teman-teman. Untuk risol mayo ini harganya memang agak mahal sedikit ya teman-teman dibandingkan dengan risol sayur biasa. Karena kan ini bahan bakunya juga lumayan ya. Harga mayonesnya juga 1 kilo 25.000, bahkan ada yang jual 26.000 teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman jual di 2.500 itu sepertinya keuntungannya minim sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin keuntungan yang agak lebih lumayan, teman-teman bisa dijual di harga Rp3.000. Kita kembali ke videonya. Ini saya sudah di tahap akhir ya teman-teman. Saya lagi nempelin stiker thank you agar tampilannya lebih cantik. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, untuk video kali ini pengambilan gambarnya tidak maksimal karena kalau lagi ngerjain orderan kayak gini kan riweh ya teman-teman, kita dikejar-kejar waktu gitu. Jadi boro-boro mikirin angle, yang penting saya bisa record step by stepnya. Ini saya sedang menata atau packing risol mayonya ya teman-teman, dibantu suami. Ada yang menggunakan dus dan ada yang menggunakan mika seperti ini. Alhamdulillah akhirnya orderan 150 pieces risol mayo sudah selesai dan ini sudah siap diambil oleh pemesan.
Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya nonton video saya. Semoga apa yang saya share bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dukung terus channel Lemu Manis dengan cara like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan di resep-resep yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.